Bisa dimulai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah atas kudrah irada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita bisa bermuajahah secara virtual dalam kajian Majelis Subuh Virtual edisi ke-90 dengan hadis Arba'in yang ke-20 dengan tema Milikilah Rasa Malu. Insya Allah kita akan dibersamai dengan Al-Mukarram Ustadz Yazin. Namun sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta kesempatan. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan kembali kajian rutinan kita di setiap Sabtu pagi. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, sampai kepada kita semua umatnya yang mutabaah terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beserta jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta majelis subuh virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di kesempatan yang baik ini mari kita buka majelis subuh virtual ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustadz menyampaikan materi terkait dengan hadis ke-20 dengan bertemakan milikilah rasa malu. Maka tentunya pada jemaah mari kita perhatikan adab-adab majlis. Mari kita sama-sama simak, dengarkan petuah ataupun siraman rohani terkait dengan rasa malu ini. Tentunya kita pahami al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Insya Allah guru kita Ustadz Yazin sudah ada di room ini. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz selalu sehat ya. Insya Allah mudah-mudahan kebersamaan kita dalam kajian subuh senantiasa Allah berkahi dan antum senantiasa diberikan kesehatan dan tentunya lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agar mengefektifkan waktu, langsung saja Ustaz untuk materi kami persilahkan. Nanti akan ada sisi tanya jawab setelahnya antum menyampaikan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mempertemukan kita di pertemuan yang baik ini bersama orang baik. Insya Allah juga ilmu yang akan disampaikan juga ilmu yang baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan insya Allah sebagaimana kita terkumpul hari ini, insya Allah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sangat bahagia hari ini kita sudah mempelajari 50% dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah sebentar lagi insya Allah kita akan selesai. Kita istiqamah terus-menerus belajar, terus-menerus saling mengingati. Di sini di dalam kajian kita ini tidak ada ustadz, tidak ada guru, tidak ada santri, enggak. Di antara kita ini saling mengingati, saling menasihati. Kalaupun mungkin di dalam penyampaian saya, mungkin saat menjelaskan hadis, menjelaskan ayat, terjadi kesalahan, maka ibu-ibu, bapak-bapak boleh komentar. Syekh, ini seharusnya begini. Nah, kita saling mengingati, saling menwasiatkan. Di sini insya Allah tidak ada yang diktator. Tidak ada yang hanya menasihati tetapi tidak dapat nasihat. Sebagaimana kemarin kita mentafsirkan Al-Quran surat Al-Asr,
kita supaya masuk surga Allah Subhanahu wa taala harus watawasaw. Apa artinya watawasaw? Saling mewasiatkan. Seorang ustadz, seorang ulama yang selalu berani menyampaikan kajian, berani menasihati orang lain, harus juga berani dapat nasihat dari orang lain. Berani menerima nasihat dan masukan dari orang lain. Karena setiap orang di antara kita itu pernah melakukan kesalahan. Atau tidak ada manusia yang maksum. Karena setiap orang di antara kita pernah melakukan kesalahan, maka karena kita melakukan bersalah, kita harus menerima nasihat dari orang lain. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang kita tahu ilmunya, tetapi saat kita mau menyerapkannya di dalam perilaku kita sehari-hari, mau menyerapkannya dalam penyampaian kita, kadang-kadang terjadi masalah. Perlu kita diingatkan oleh saudara kita yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Arab, ini penting sekali ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kata orang Arab, ada dua orang. Satu orang membencimu, satu orang sangat mencintaimu. Yang akan mencintaimu, yang mencintaimu akan menasihatimu secara langsung. Syekh Yazin, tolong ini ada mungkin masalah, tolong diperbaiki gitu. Jadi secara langsung menyampaikan, tanpa menyampaikan kepada orang lain. Yang membencimu akan menasihatimu lewat orang lain. Menyampaikan kepada jamaah, menyampaikan kepada teman, menyampaikan kepada saudara. Tidak akan menyampaikan secara langsung. Ini berarti salah satu tanda orang ini tidak suka sama kamu. Hanya suka membuka aibmu kepada orang lain. Tetapi yang mencintaimu akan langsung datang kepadamu, menyampaikan nasihat dan masukan. Nah, ini sangat penting karena mungkin saya lihat mungkin di Indonesia sikap ini di mana-mana. Hanya saya ingin nasihat. Ini bukan nasihat saat engkau menyampaikan kepada orang lain tentang mungkin aib seseorang. Ini bukan nasihat. Ini skandal. Ini fadihah. Dan ini termasuk di antara ghibah. Di antara kabair al-dzunub, dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada zina, ada syirik, ada fitnah, tetapi ada juga ghibah. Ghibah menceritakan aib seseorang kepada orang lain. Ini termasuk di antara dosa yang sangat besar. Maka kita harus awas dan berhati-hati ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau ada seseorang punya aib, ya udah kita datang kepada dia sendiri langsung menyampaikan aibnya. Supaya dia terhindar dari masalah itu. Kadang-kadang kalau kita menyampaikan kepada orang lain pun ini tidak mau menyampaikan langsung kepada orang ini, malah mereka mencerita kepada orang lain. Bisa jadi orang yang paling akhir yang mengetahui tentang masalah ini adalah orang yang jadi korban dari ghibah ini. Nah, ini kalau kita jujur tentang menceritakan aib seseorang, ini termasuk ghibah, dosa besar. Kalau kita berbohong, menceritakan aib seseorang berarti fitnah, ini namanya buhtan, jauh lebih besar daripada ghibah. Ghibah ini sudah termasuk dosa besar, lebih besar daripada ghibah saat kita menfitnah seseorang. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kita sangat berhati-hati tentang mungkin sikap seperti ini. Iya, saya tahu mungkin ini sudah jadi kayak budaya ya di sini. Tetapi tidak semua budaya itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah hari ini kita mempelajari hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 tentang rasa malu. Nah, rasa malu. Rasa malu itu apa? Bagaimana kita bersikap malu? Apakah malu itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ayo kita membacakan hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mungkin di dalam hadis, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya apa? Dari Abu Mas'ud. Dari Abu Mas'ud. Seorang yang punya anak namanya Mas'ud. Abi Mas'ud Al-Ansari. Beliau di antara kalangan Ansar. Al-Badri. Apa artinya Al-Badri? Al-Badri beliau tinggal di daerah Badr. Tinggal di daerah Badr. Jadi ini namanya Uqbah bin Amr. Beliau Ansari dari kalangan Ansar. Ansar itu Al-Aus, Wal-Khazraj, dan juga kabilah-kabilah yang lain yang menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau melarikan dirinya dari Mekah. Kan saat di Mekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami gangguan yang luar biasa. Sampai-sampai kafir-kafir di Mekah itu mereka bikin konspirasi untuk apa? Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, kafir-kafir Quraisy membuat tipu daya, membuat konspirasi untuk apa? Liyaqtuluk, supaya membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihan yang kedua, pilihan kafir Quraisy untuk mengusir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan yang ketiga, untuk memenjarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikat tangannya ke lehernya supaya tidak mempengaruhi orang lain. Luar biasa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil keputusan untuk berhijrah. Hijrah ke mana? Ke Al-Madinah. Yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah, yang membantu Rasulullah, yang mendukung dakwahnya, ini namanya Al-Ansar. Di antaranya adalah Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Beliau dari kalangan Ansar dan juga yaskun fi Badr. Apa artinya yaskun fi Badr? Tinggal di daerah Badr. Badr ini apa? Kita semuanya tahu Ghazwat Badr, kan? Ini termasuk perang di antara perang yang paling pertama di dalam agama Islam, kan? Di dalam sejarah Islam, sejarah Islam. Itu Badr. Badr ini terjadi di Ramadan. Badr. Nah, kalau ini Uqbah bin Amr, ketika kita berkata Al-Badri, ada dua pilihan atau ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia menyaksikan dan mengikuti perang Badr. Nah, pilihan kedua atau kemungkinan kedua, karena dia tinggal di Badr. Nah, kalau ada seseorang tinggal di Yaman, kita berkata Al-Yamani. Kan? Seorang yang tinggal di Bandung, Al-Bandungi. Tinggal di Banten, Al-Bantani. Ini orang Arab biasanya menisbatkan seseorang kepada tempat yang dia tinggal di dalamnya. Atau dia menyaksikan kejadian di tempat itu. Misal, Ghazwat Badr. Dia menyaksikan Ghazwat Badr, maka bisa berkata Al-Badri. Al-Badri. Saya sekarang mungkin karena KTP-nya sudah Bandung, bisa dipanggil Al-Bandungi. Ya. Nah, ini menurut orang Arab seperti itu. Saya nggak tahu apakah itu ada di Indonesia atau tidak. Nah, jadi ini Al-Badri bukan karena dia menyaksikan dan mengikuti Ghazwah Badr, tapi karena beliau tinggal di tempat Ghazwah Badr. Itu tempatnya, ada desa di sana, beliau tinggal di sana. Namanya Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr di antara kalangan Al-Ansar yang umurnya agak panjang. Sampai-sampai diriwayatkan beliau meninggal dunia setelah 40 Hijriyah. Setelah 40 Hijriyah, yang sisa dari sahabat itu tidak banyak. Nah, 40 Hijriyah. Nah, beliau meriwayatkan kurang lebih 100 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau orang biasa, orang Badui, tetapi tetap berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain, sampai-sampai pesan yang beliau sampaikan atau hadis yang beliau sampaikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 100 hadis. Nah, beliau berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu, dari perkataan atau apa yang kita dengar dari nabi-nabi atau yang ma'thur, yang selalu terdengar oleh sahabat, yang selalu terdengar oleh orang Badui di Timur Tengah, itu ada ma'thur, ada perkataan yang selalu disampaikan oleh nabi-nabi sebelum kita. Terdahulu yang diketahui manusia adalah
Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ayo kita menjelaskan ini dan merincikannya satu persatu. Jika engkau tidak malu, jika engkau tidak malu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita mengetahuinya di hadis ini adalah hadis ini di antara penjelasannya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama mengancam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sedang mengancam. Gimana mengancam? Menyampaikan, apabila engkau tidak malu berbuat keburukan, maka siaplah untuk dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Siaplah tanggung dosanya. Nah, jadi ini tahdid atau ancaman. Yang kedua, bisa jadi min bab membolehkan. Jadi kalau kita tidak malu untuk melanggar aturan apapun, atau mungkin misal kalau kita tidak malu melakukan sesuatu yang tidak haram, tapi tetap kita dianggap sebagai aib. Kadang-kadang ada mungkin beberapa budaya, ada mungkin kebiasaan manusia yang di sekitar kita. Kalau kita melanggar itu tidak haram. Bisa jadi ya di sisi Allah tidak haram. Misal, kalau mungkin orang Sunda ini pakai pakaian Sunda setiap Kamis atau setiap Rabu. Kalau kita tidak mengikuti kebiasaan itu, kita sebenarnya tidak berdosa. Itu sebenarnya tidak berdosa. Kecuali kalau semuanya pakai, kita satu-satunya yang tidak pakai, kita merasa malu kan? Kalau kita tidak malu, ya udah nggak apa-apa, silahkan. Jadi ini menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita melakukan sesuatu, apabila kita tidak malu untuk berbuat sesuatu yang memalukan, tetapi itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan. Jadi yang pertama mengancam. Penjelasan yang kedua itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan, silahkan lakukan. Atau yang ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan sifat orang yang tidak malu. Tidak malu, orang yang tidak malu dia berbuat apa-apa tanpa dia memperhatikan apabila ini membuat Allah Subhanahu wa taala suka sama kita atau tidak suka sama kita. Apakah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah ini halal atau haram? Dia tidak peduli. Dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Halal atau haram, menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain, yang penting dia mencapai tujuannya atau keinginannya. Nah, ini berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan orang ini tidak malu, tidak punya rasa malu. Jadi ada 3 penjelasan. Nah, penjelasan pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ancaman bahwasannya kalau kita tidak malu berbuat dosa dan maksiat, maka siap untuk disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah membolehkan kalau kita mungkin tidak mengikuti kebiasaan tertentu dan itu kebiasaan itu bukan wajib, maka silahkan meninggalkan kebiasaan itu. Nah, yang ketiga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan sifat orang yang tidak malu, sifat orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Banyak di antara kita seperti itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, menghalalkan segala cara asal tidak diketahui oleh orang lain, asal tidak ketahuan, asal tidak dibuka aibnya, dia akan berbuat zalim itu terus. Misal ya, kalau kita melihat seorang yang tukang korupsi ya, banyak ya, di antara mungkin pejabat-pejabat seperti itu. Banyak sekali ini. Dia akan berbuat masalah itu, berbuat korupsi itu sampai dia ketahuan. Entah itu ketahuan oleh siapapun atau mungkin ketahuan oleh KPK. Nah, pura-pura ketahuan oleh KPK, mungkin kalau ya ketahuan oleh KPK, baru dia bertaubat. Berarti ini taubat karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, atau takut karena sudah diketahui oleh orang lain. Nah, kadang-kadang juga seseorang akan berbuat ghibah dan namimah, fitnah, membuat hoax
ghibah kepada orang lain, terhadap orang lain. Menceritakan aib orang lain dari belakang. Kalau ketahuan, dia minta maaf, mohon maaf, saya khilaf. Kok khilaf? Baru kamu ingat ketika engkau diketahui oleh orang lain, sedangkan engkau tahu, dimonitoring, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari, setiap saat. Engkau takut dari manusia atau takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini mungkin prinsip yang perlu kita menanamkan di dalam diri kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang nasuha, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut dari KPK, bukan karena takut dari manusia, bukan karena kita takut dari saudara, dari orang-orang yang bersangkutan dengan aib atau kekurangan yang kita lakukan. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama juga, al-haya, apa itu al-haya? Definisi daripada al-haya, kata para ulama di antaranya Al-Junaid, beliau berkata, alla yaraka haitsu nahak wa alla yaftaqidaka haitsu alla yaraka haitsu nahak wa alla yaraka haitsu nahak wa alla yaftaqidaka haitsu amarak. Kata Al-Junaid, haya itu adalah rasa takut, rasa malu, kita berada di tempat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di dalam fitnah, berada di dalam hoax, berada di dalam tempat yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, diskotik, karaoke, klub. Kita berada di tempat itu, padahal kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alla yaftaqidaka haitsu amarak. Dan juga rasa malu itu saat kita tidak ada di tempat yang tidak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk menyaksikan salat di dalam masjid. Allah memerintahkan kita untuk zakat, untuk infak. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat tempat-tempat ini, kita nggak ada, betapa rasa malu kita. Jadi saat kita mungkin ada azan dikumandangkan, banyak orang yang datang ke masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat setiap orang yang datang ke masjid itu. Kita akan merenung itu pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melihat setiap orang yang datang ke masjid. Kalau saya nggak ada, saya malu. Saya tidak enakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sama. Kalau mungkin tidak enakan orang Sunda, kalau kita diundang ke acara tersebut, kita meskipun punya banyak kesibukan, kita tetap hadir acara tersebut. Kenapa engkau hadir meskipun ada banyak kesibukan? Karena tidak enakan, Pak Ustaz. Harus hadir. Nah, begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa tidak enak ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang diinginkan oleh Allah, yaitu al-haya. Haya. Meskipun kadang-kadang kita bisa salat di rumah, menurut beberapa ulama silahkan, boleh. Tetapi kita ada rasa malu. Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah punya rumah, sudah mengundang kita untuk melakukan salat, kok kita nggak datang? Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengundang kita untuk membantu orang lain, memerintahkan saya untuk membantu orang ini, tapi saya bantu-bantu, saya tidak bantu-bantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada tetangga, tetapi saya tidak pernah, malu gitu. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang namanya al-haya. Haya itu menurut Al-Junaid, saya ulang lagi, alla yaraka haitsu nahak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai Allah melihat kita di tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau wa alla yaftaqidaka haitsu amarak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita tidak ada di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid, tempat zikir, majelis ta'lim. Ini semuanya tempat-tempat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu al-haya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menjelaskan tentang al-haya, apa artinya itu? Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula. Apa artinya nubuwatul ula? Kenabian yang terdahulu. Apa artinya? Kenabian yang terdahulu itu artinya menurut beberapa pendapat Ibrahim, Yakub, Ishak, Ismail, ini kenabian terdahulu.
Dan juga kenabian yang lain, kenabian yang terakhir itu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Harun, dan Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Ini nabi yang akhir. Nah, kenabian terakhir. Dan kenabian terdahulu Ibrahim alaihissalam, Ishaq, Yaqub, Ismail. Namun ini ijtihad dari ulama. Adapun juga ya ulama yang berkata semua nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kenabian terdahulu. Isa, Musa, Yahya, Harun, Ibrahim sampai Adam, ini kenabian terdahulu. Dan karena nabi terakhir itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak akan panjang lebar dan masuk di dalam perbedaan ini, tetapi amanah ilmu saya sampaikan tentang mungkin penjelasan hadis ini. Nah, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu padahal itu syariat dari nabi-nabi terdahulu? Bukankah agama Islam sudah menghapus, sudah nasakh semua kenabian-kenabian terdahulu? Iya. Kita perlu ini menjelaskan bahwasanya semua perintah-perintah yang ada di syariat-syariat Nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak konflik dengan syariat Islam, maka boleh kita mengambilnya. Apalagi kalau sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya kita wajib untuk mengambilnya. Nah, kalau tidak pernah disyariatkan, ada beberapa syariat-syariat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah disyariatkan sebelumnya. Misal di zaman Nabi Isa, Nabi Musa itu haram kita ambil harta rampasan yang dari perang, rampasan perang. Haram. Tapi dalam agama Islam itu halal. Nah, itu syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syariat Islam, harus kita mengambil syariat Islam karena sudah menghapus apa yang telah dijelaskan di syariat-syariat sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita mengetahuinya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa syariat Islam yang telah menghapus dan menghapuskan semua syariat-syariat terdahulu. Kenapa menghapuskan? Bukankah itu semuanya syariat dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi difabrikasi, diedit-edit, ditambah, dikurangi oleh orang-orang jahat yang datang setelah para nabi dan rasul. Nabi Muhammad, Nabi Isa membawa Al-Injil sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau perjanjian baru. Tetapi beberapa orang-orang pastor atau mungkin tokoh agama yang punya syahwat tertentu atau kepentingan tertentu merubah, ambil pulpen, menghapus sebagian dan menambah sebagian. Begitu juga di dalam At-Taurah atau yang namanya perjanjian lama. Begitu juga di dalam As-Suhuf. Begitu juga di dalam Az-Zabur. Tetapi Al-Quran, alhamdulillah, sejak Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita mengambil syariat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak konflik dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an-nabiyyin min qablakum idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Al-haya itu malu, rasa malu, kulluhu khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini termasuk hadis di antara hadis yang paling sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua rasa malu, kalau itu malu yang namanya haya, kulluhu khair, semuanya baik insyaallah. Semuanya baik. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim kalau enggak salah ya, di Muslim. Maka al-haya'u fi syai'in illa zana. Haya itu tidak terletak pada sesuatu kecuali akan membuatnya lebih baik. Illa zanahu. Kecuali akan membuatnya lebih lurus. Jadi kalau kita memasukkan al-haya di dalam salat kita akan menjadi lebih lurus. Haya itu dimasukin di dalam infak kita, maka insya Allah infak kita akan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kalau diiringi dengan haya, dengan malu, rasa malu, insya Allah akan menjadi akhlakul karimah yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin haya secara umum ya. Apalagi mungkin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u syu'batun minal iman. Ini juga di dalam Sahih Al-Bukhari. Haya itu
malu, rasa malu itu termasuk di antara derajat yang paling tinggi di antara derajat iman. Kan kalau ada seseorang masuk agama Islam disebut muslim. Kalau baru menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu dia berbuat baik, melakukan ibadah, masuk daerah iman. Iman ini ada beberapa derajat, ada beberapa level, beberapa kategori. Di antara kategori yang paling tinggi adalah haya atau rasa malu. Nah, rasa malu untuk berbuat dosa dan maksiat, rasa malu tidak berbuat atau tidak mengikuti, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kewajiban. Nah, adapun juga haya, rasa malu yang bisa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti malu untuk belajar ilmu. Malu untuk belajar ilmu. Ini malu yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut kajian malu, Pak Ustaz. Ikut ke masjid kita salat bareng, malu, Pak Ustaz. Nah, ini termasuk rasa malu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu. Jangan merasa malu. Nah, sebagaimana kata kalau tidak salah kata Al-Imam Mujahid. Beliau di antara ulama yang sangat besar, apalagi mungkin di dalam al-qiraat, beliau sangat terkenal dalam bidang ini. Beliau berkata, la yanalul ilmu itsnan. Dua orang tidak akan pernah belajar ilmu. Apa? Siapa? Kata Mujahid ini mustahil wa mustakbir. Yang pertama orang yang malu belajar ilmu. Yang kedua dia takabur, istikbar, sombong, tidak mau belajar, tidak mau dianggap sebagai santri, tidak mau dianggap sebagai penuntut ilmu dari seorang guru. Nah, ini menurut Imam Ibnu Mujahid. Jadi di antara rasa malu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mempelajari ilmu. Nah, yang kedua, tidak minta hak kita. Jadi misal kita sudah sampai ke ujung bulan, akhir bulan. Nah, setiap orang di antara kita mungkin yang bekerja di kantor itu berhak untuk dapat gaji. Kok sampai sekarang kamu tidak terima gajinya? Malu Pak Ustadz, malu terima gaji. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak ente. Ente sudah bekerja dari awal bulan sampai akhirnya, harus engkau minta, bahkan engkau memperjuangkan. Kalau tidak dikasih harus diperjuangkan. Minta warisan. Ini termasuk sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita malu untuk minta warisan. Ini hak kita sebagai waris kan? Sebagai ahli waris, minta warisan dari orang yang menguasai. Di antara ahli waris kalau ada seseorang menguasai semua warisan, minta. Ini hak saya. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin dapat berkahnya karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta hak. Jangan malu untuk minta hak, hadirin. Jangan malu. Nah, suatu hari mungkin kita ada kehilangan sesuatu, kehilangan HP. HP hilang. Suatu hari kita tahu, ada HP ini ada di satu orang, disimpan oleh satu orang. Malu kita mengambilnya. Ini merasa malu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah HP-nya. Mintalah hakmu, bahkan kita memperjuangkan hak kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata duna malihi wa 'irdihi fa huwa syahid." Saat kita memperjuangkan harta kita, harta halal ya, harta kita, maka saat kita berjuang, kita dibunuh. Maka kita mati dalam keadaan syahid. Apa artinya syahid? Pada tetesan darah pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa kita. Luar biasa. Jadi jangan malu untuk berjuang. Jangan malu untuk minta hak kita. Karena hak itu sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa engkau mengharamkan? Nah, dan di antara rasa malu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa malu untuk berbuat kebaikan. Seperti apa? Seperti barisan yang paling pertama di dalam masjid itu yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Nah, seseorang, kenapa engkau tidak salat di belakang imam?
Kenapa engkau tidak di dalam barisan pertama atau saf pertama di dalam masjid? Malu Pak Ustaz. Malu dilihat oleh imam. Malu dilihat oleh jamaah. Nah, kenapa engkau tidak menyampaikan nasihat kepada orang lain? Malu Pak Ustaz. Ini bukan malu. Ini artinya tidak berani. Atau artinya takut. Artinya takut. Dan ini rasa malu pada tempat ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa engkau ada ini kebaikan? Kebaikan, kenapa engkau tidak melakukannya? Nah, tinggal kita melakukannya. Atau juga di antara malu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa malu saat kita melihat kemungkaran lalu kita malu menasihati. Sudah melihat seseorang buka auratnya, kita nasihati dengan cara yang terbaik yang tidak menyakiti perasaannya. Kita melihat seseorang lupa melakukan salat atau mungkin tidak melakukan salat, kita menasihati, tinggal kita menasihati. Kita melihat seseorang lagi menyebar hoax, maaf ya, menyebar hoax atau berita-berita bohong atau berita-berita yang tidak terbukti. Kita malu menyampaikan kepada dia, jangan menyebar berita yang tidak ada buktinya. Rasa malu gitu, kita merasa tidak enak. Merasa tidak enak ini rasa malu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membiarkan, bisa jadi kita juga berdosa karena kita membiarkan dosa dan maksiat itu atau kezaliman itu berjalan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu mungkin kita mengetahuinya. Kadang-kadang kita perlu juga tahu rasa malu itu bisa jadi dalam sesuatu yang halal. Misal kita ini tubuh kita disunnatkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau engkau ingin melakukan salat, maka harus kita menutupi di antara surah dan rukbah. Di antara surah, apa artinya surah ya? Surah pasur ya. Admin mungkin moderator MC Ustaz Inden, surah itu artinya apa yang di perut itu? Busar. Busar kan? Ya. Busar. Besar. Ya, busar ya. Busar. Kita ini sebagai kaum laki-laki, kalau melakukan salat yang wajib kita tutupi di antara surah dan rukbah, di antara busar dan lutut. Selain itu, boleh silahkan kita tutup. Silahkan kita buka, maaf. Silahkan kita buka. Jadi dada dibuka, belakang ini di atas pusar dibuka, kaki di bawah lutut ini dibuka, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Ini secara hadis nggak apa-apa. Tetapi kalau kita punya rasa malu, kita juga akan memperhatikan budaya. Kita juga akan memperhatikan manusia yang di sekitar kita. Bukan hanya kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, datang di sini kita budaya dan juga tradisi dan kebudayaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malu ini bisa jadi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti kita akan menutupi badan kita dari pusar sampai lutut ini karena Allah Subhanahu wa taala. Di atas itu, di bawah itu, kenapa kita menutupinya? Karena yang kedua, malu kepada manusia. Malu melanggar budaya, malu melanggar aturan, malu melanggar kebiasaan. Ini termasuk juga rasa malu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanggar sesuatu yang tidak komplek dengan syariah. Tidak komplek dengan syariah. Oleh karena itu setiap orang di antara kita sekarang tidak ada orang yang membuka dadanya kan dari laki-laki ya. Tidak ada. Kenapa? Karena kita ada rasa malu di antara kita. Ada rasa malu di antara kita. Kenapa hanya di zaman yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara pusar sama lutut, pakaian saat itu susah didapatkan, sangat susah menjahit, tidak semewah sekarang, itu sangat susah. Jadi yang diperintahkan di antara surah dan rukbah, pusar dan lutut. Nah, suatu hari Abdullah bin Umar melihat anak buahnya lagi salat, anak buahnya yang namanya Nafi', lagi salat, hanya menutupi di antara pusar dan lutut. Selain itu semuanya terbuka. Abdullah bin Umar menunggu beliau sampai selesai salat. Beliau berkata, nah, ya Abdullah, ya Nafi', al-haya bukan hanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada haya terhadap manusia. Jadi kita harus juga memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita.
Kata orang Arab, al-insan ibnu bi'atihi. Kita anak dari environment, dari lingkungan yang kita ada di dalamnya. Kita sekarang tinggal dengan orang Sunda, kita harus hormat dengan budaya Sunda. Harus hormat. Saya sekarang datang jauh-jauh dari Arab. Datang ke Indonesia harus saya hormat. Hormat. Ini tidak ada nego di dalamnya. Harus saya hormat dan ta'zim kepada budaya Indonesia. Tradisi beribumi yang ada di sini. Harus. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam usulul fiqh kata ulama, di dalam usulul fiqh al-adat muhakkamah. Al-adat muhakkamah. Kalau tidak ada hadis, tidak ada ayat tentang perbuatan tertentu, maka kita melihat adat. Kita melihat budaya. Kalau budaya itu dan adat berkata ini dilarang, bisa jadi ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa saya tidak buka? Maaf ya. Kenapa tidak buka ini dada ini? Kenapa saya tidak buka? Karena adat. Karena adat ini muhakkamah, maka ini termasuk bisa jadi menurut beberapa ulama ini haram dibuka. Nah, karena adat. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu mungkin kita perhatikan. Tapi kalau kadang-kadang kita adat, kalau kita mungkin di kolam renang, kalau kita mungkin di tempat tertentu adat itu sudah tidak berlaku lagi. Banyak orang yang buka, asal juga tetap tutup di antara pusar dan lutut, itu dalam situasi apapun tidak boleh dilihatkan kepada orang lain. Maka di atas pusar dan juga di bawah lutut itu boleh dibuka kalau kebiasaan atau tradisi membolehkan itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga yang perlu kita lakukan. Kata al-Imam Al-Fudail bin Iyad, kalau kita melihat 3 sifat atau 4 sifat, kalau kita melihat sifat ini pada seseorang, maka pasti orang ini kondisinya sangat menyedihkan. Yang pertama sifat qaswatul qalb. Hatinya sangat keras. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak bersolidaritas dengan orang lain. Dia tidak sedih karena kondisi orang lain. Tidak bahagia karena kebahagiaan orang lain. Dia tidak ada kepedulian terhadap orang lain. Orang lain bisa jadi mati karena kelaparan di hadapan dia tidak peduli. Orang ini kondisinya sudah sangat parah. Yang kedua, jumudul ain. Dia tidak pernah nangis. Baca ayat azab tidak nangis. Baca ayat surga tidak nangis. Baca tentang dosa dan maksiat. Merenung tentang dosa dan maksiat dan juga kezaliman yang pernah dia lakukan, dia tidak peduli. Nah, ini kondisinya sudah sangat parah, hadirin. Yang tidak nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara sifat-sifat yang menunjukkan seseorang sudah sangat parah kondisinya adalah qillatul haya, yang kekurangan rasa malu. Warraghbatu fid dunya, keinginannya sangat besar untuk mendapatkan dan mengumpulkan dunia dari setiap dari halal atau dari haram. Dia ingin mengumpulkan dunia, menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan dunia. Ini kondisinya sudah sangat parah. Atau menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan. Ini sudah kondisinya sangat parah. Ini mungkin pesan kepada mungkin teman-teman kita, khususnya yang mengikuti mungkin partai-partai Islam, jangan kita terkotori dengan perbuatan politik. Yang politik yang lain mereka fitnah, kita ikut fitnah. Yang lain melakukan hoax, kita ikut hoax. Yang lain membicarakan orang dari belakang, kita juga membicarakan orang dari belakang. Nah, kita harus berhati-hati. Kalau mau politik, ya udah ikut sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu, jangan berpolitik. Nah, jangan karena tujuan yang baik, ingin menguasai dan juga ingin menegakkan syariat Allah, menghalalkan segala cara. Ini termasuk sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yuqal, al-ghayah la tubarrir wasilah. Tujuan itu tidak akan menjustifikasi perjalanan. Tulul amal, kita masih berangan-angan merencanakan 100 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ente dari mana tahu engkau hidup sampai 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Engkau harus merencanakan bahwasanya bisa jadi
kematian itu akan datang kepada kita, bisa jadi nanti malam, bisa jadi nanti siang, bisa jadi besok. Maka kita harus selalu bersiap-siap. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin penjelasan singkat tentang hadis nomor 20 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Sungguh komprehensif apa yang disampaikan antum terkait dengan bagaimana kita memahami hadis arba'in yang ke-20. Di antaranya, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Sudah jelas tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi hal urgen bagi kita semua. Tentunya kita harus malu ketika kita berada di tempat yang tidak sesuai atau tidak dicintai oleh Allah. Kita jangan sampai malu untuk berbuat kebaikan gitu ya. Itu diantara yang tadi disampaikan. Ini ada pertanyaan Ustaz dari hamba Allah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada seorang ibu yang berjuang menjadi tulang punggung keluarganya. Suatu ketika mendapati kebutuhan yang sangat mendesak. Kebetulan di tempat kerjanya ada pembagian hadiah atau bonus dalam bentuk barang. Namun karena ibu tersebut sedang membutuhkan uang, maka hadiah tersebut beliau tawarkan ke rekan kerjanya agar bisa menjadi bentuk uang. Pimpinan tempat kerjanya mengetahui yang dilakukan ibu tersebut, kemudian memanggilnya dan menyampaikan bahwa hal tersebut tidak baik dan sangat membuat malu tempat kerja tersebut. Dan menyampaikan hal tersebut tidak baik dan sangat membuat malu tempat kerja tersebut dan menganggap tidak menghargai pemberian. Pertanyaannya, Ustaz, apakah yang dilakukan ibu tersebut dapat menurunkan kemuliaannya seorang perempuan atau bagaimana? Dan sebenarnya ibu tersebut juga malu, namun karena terdesak sehingga melakukan hal tersebut. Terima kasih. Gimana, Ustaz? Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahadu tahabu. Tahadu tahabu. Apa artinya? Kita saling memberi hadiah di antara kita, saling memberi hadiah di antara kita, karena itu akan menanamkan cinta, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala di antara kita. Jadi kita saling memberi hadiah. Kalau ada seseorang memberikan hadiah kepada kita, kita terima aja. Orang Arab itu termasuk sesuatu yang sangat dibenci oleh orang Arab, oleh kebiasaan orang Arab. Kalau kita diberi sesuatu, kita tidak terima. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menerima hadiah, apa yang kita tidak menerimanya? Nah, kemuliaan kita pasti tidak di atas kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah menerimanya, kita menerimanya, menerima aja. Kalau ada seseorang memberikan sesuatu kepada kita, ya udah terima. Kecuali kita tidak terima. Kadang-kadang kalau hadiah ini kita mengerti bahwasanya seorang memberikan hadiah kepada kita supaya dia dapat sesuatu. Ini sudah bukan hadiah, ini sudah jual beli, kayak jual beli ya. Kayak jual beli. Kadang-kadang ya, ini ada seseorang memberikan apa kepada kita supaya dapat apa dari kita. Nah, mungkin kalian sendiri bisa mengertinya. Mungkin saya bisa mengertinya di dunia politik ya. Di dunia dikaitkan ke dunia politik karena ini sangat-sangat pentingnya. Nah, misal kalau mungkin saat campaign perjuangan, banyak orang yang ingin mungkin memberi hadiah, memberi dukungan gitu, hadiah ya. Hadiah ini buatmu 1M, 2M, 3M. Tetapi punya kepentingan setelah itu. Supaya apa? Setelah menang harus diberi proyek, harus diberi beberapa transaksi yang tidak jelas, harus juga dibalas dengan hak masyarakat yang bisa diberikan kepada orang yang memberi hadiah dulu. Nah, jadi ini termasuk haram. Menerima hadiah ini yang haram. Hadiah yang tidak boleh diterima juga kepada seorang hakim. Jadi misal, dari Firdi Sambo yang lagi ramai sekarang. Ini bukan ghibah, karena kita semuanya sudah tahu ya. Kalau Firdi Sambo ini memberikan hadiah kepada hakim. Hakim ini tidak boleh menerima hadiah apapun. Tidak boleh menerima. Jadi hakim ini tidak boleh menerima hadiah dari seseorang yang punya kepentingan dari seorang hakim. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita merasa bahwasanya ada kepentingan dari hadiah ini, mereka ingin balas
balasan dari kita, maka boleh kita untuk menolak hadiah tersebut. Tetapi kalau hadiah ini salah satu bentuk cinta, sayang, atau mungkin karena kita berbuat sesuatu yang baik, maka ada seseorang ingin menghargai kita dengan hadiah, kita menerimanya. Dan lebih baik jangan sampai kita menolaknya. Siap. Ustaz, sebelum barangkali ada pertanyaan dari sahabat yang lain atau dari jamaah yang lain, tadi Antum menyampaikan kadang rasa ketidakenakan ya, terutama orang Sunda gitu ya, kaitan dengan hal yang hak gitu ya. Itu menjadi satu kendala, misalkan ada salah seorang bawahan melihat atasannya berbuat yang kurang pas, namun mau menyampaikan itu agak sulit gitu, Ustaz. Triknya seperti apa? Karena ada rasa takut ataupun rasa segan gitu, terhadap atasannya. Ketika lihat kan kulil haqqa walau kana murran gitu ya. Jadi katakan sesuatu yang hak walaupun pahit dirasakan, namun kadang ada rasa gak enak, rasa segan atau gimana saat itu, agar trik kita kuat menyampaikan hal tersebut seperti apa, Ustaz? Lihat Ustaz, khairul umuri awsatuha. Jangan kita terlalu berani menyebutkan kesalahan orang lain kepada dia. Engkau pembohong. Saat dia mencerita sesuatu, kita bilang engkau pembohong. Enggak, tidak boleh. Kita harus memilih kata-kata yang paling manis, kata-kata yang paling yang bisa diterima, yang sangat sopan, supaya orang ini mengerti bahwasannya dia melakukan kesalahan. Tetapi tambah dia merasa, tambah kita memalukan dia. Nah, dan juga kita tidak boleh juga diam. Kita tidak boleh diam, tidak boleh juga menegur dengan keras. Tidak boleh. Kita harus saat kita menasihati, misal, saya dengar Ustaz Enden menyampaikan hadis yang dhaif. Saya datang kepada Ustaz, engkau ini tahu nggak ini yang menyampaikan hadis yang dhaif, yang mengamalkannya ini orang sesat, yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente ini mazhab engkau apa? Agama kamu apa? Kalau kamu mengikuti sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus hanya menyebutkan hadis yang sahih. Lihat, ini sangat keras kan? Dan sangat tidak diterima. Sangat tidak wajar kita menasihati seseorang dengan cara ini. Ini menunjukkan orang yang menasihati orang ini tidak berilmu dan bahkan tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Nah, sedangkan nasihat yang baik begini. Ustaz Enden, maaf ya Ustaz Enden, itu tadi menyebutkan satu hadis, itu gimana? Itu sahih nggak ya menurut Ustaz? Kata Ustaz, oh saya nggak tahu. Ayo kita mencari barang. Nah, lihat ya, enak kan? Lihat, mencari barang di Google, mencari. Jadi Ustaz Enden jadi tidak malu. Beliau sendiri yang mengetahui akhirnya. Nah, ini dengan cara ini kita bisa menasihati seseorang dengan kata-kata, memilih kata-kata yang tidak memalukan. Saya pernah jatuh dalam kesalahan ini sebenarnya. Pernah ada seseorang di sini di Bandung. Saya tidak ingin menyebutkan nama, tetapi mungkin kejadian ini termasuk kejadian besar gitu. Seorang ustaz menyebutkan hadis-hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif terus di dalam kajian-kajiannya. Saya saat itu baru datang dari Yaman, belum tahu budaya dan juga yang ada di sini gitu. Saya datang kepada ustaz ini menyampaikan, Ustaz, ini mohon maaf, ini hadis yang dhaif, tidak boleh menyampaikan di dalam kajian. Hadis apa? Hadis ini. Saya menyebutkan. Karena wajar, saat itu mungkin sudah mempelajari Al-Bukhari, mempelajari Muslim, bisa membedakan hadis yang dhaif, hadis yang sahih apa gitu. Dan ini tidak termasuk kelebihan karena sudah belajar dari kecil. Nah, menyampaikan kepada Ustadz ini diam awalnya. Setelah itu menyampaikan ke banyak orang. Menyampaikan kepada Ustadz Yazin ini Syiah karena dia menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bisa jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita melakukan kesalahan saat kita menasihati seseorang secara salah. Karena membuat seseorang merasa harga dirinya ini hilang dengan nasihat itu. Jangan sampai kita berbuat kesalahan yang saya lakukan itu ya. Jadi saat kita menasihati seseorang, kita benar-benar memilih kata. Jangan sampai kita menasihati sampai merusak hati orang yang kita nasihatin. Kalau sudah hatinya rusak, dia akan menghalalkan segala cara untuk
untuk menjatuhkan nama kita. Maka kita harus berhati-hati ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saat kita menasihati, benar-benar menyampaikannya secara kasih sayang, menyampaikannya dengan kata-kata yang baik, menyampaikannya dengan kata-kata yang bisa diterima oleh orang-orang yang kita nasihatin. Kita meletak diri kita di tempat orang yang kita nasihatin. Coba, kalau mungkin saya berada di tempat dia, gimana saya suka diberi masukan dengan cara apa? Nah, dengan cara itu kita menasihati dengan cara yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Nasihatilah dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara yang baik, tetapi yang terbaik. Kita memikirkan di antara cara-cara baik, kita membandingkannya, memilih yang terbaik di antaranya. Ya, Masya Allah Ustaz. Ini ada pertanyaan satu orang ya, yang raise hand, Kang Zaki, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam. Silahkan, Zaki. Bagaimana cara, misalkan ada orang yang itu marah ya, habis itu bagaimana kita menasehatinya, kan kita kan jadi kebawa provokasi gitu, atau gimana gitu cara biar kita tidak sakit hati gitu. Jadi misalkan dia itu orang yang marah itu, kita bisa ngomongnya baik gitu, tidak ikut-ikutan marah gitu. Bagaimana, Syekh? Maksudnya bisa diulang? Jadi misalkan orang itu kan marah, habis itu bagaimana kita menasihati orang yang marah itu biar kita tidak ikut-ikutan marah. Kita menjawabnya dengan baik-baik aja kata-kata. Nah, kalau ada seseorang lagi marah di depan kita, biarkan dia melepaskan amarahnya dulu. Seperti apa? Seperti angin yang sangat keras, yang sangat besar. Angin yang besar ini. Kalau kita melawan angin ini, pasti kita akan jatuh. Apalagi kalau kita membawa apa gitu payung untuk melawan ini, pasti semuanya kita akan dikalahkan dengan angin ini. Nah, kata orang Inggris, let it flow, let it flow. Nah, biarin angin ini berjalan sampai suatu titik, pada suatu titik akan habis. Begitu juga amarah dan energi seorang yang amarah, yang lagi marah, itu pasti sebentar lagi akan habis. Kita membiarkan dia melepaskan dadanya, beban yang ada di dalam dada, menyampaikan kata-kata yang dia inginkan, kita diam aja. Diam aja. Pas dia sudah selesai, diam, baru kita menyampaikan. Jangan dengan cara yang sama, tetapi dengan kata-kata yang baik. Coba, kalau seorang, maaf ya, kalau kita bilang anjing ya, maaf ya. Anjing mogok kepada kita. Gitu. Kita akan balas dengan cara yang sama? Tidak. Dia paling diam, gitu kan? Nah, begitu juga orang yang marah terhadap kita, bisa jadi karena dia tidak mengerti. Bisa jadi karena salah paham. Bisa jadi karena suuzan. Ya, membiarkan beliau berbicara sesuka dia sampai dia selesai. Setelah itu kita menjelaskan dengan cara yang sangat tenang. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, kita nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tabayun dan menyampaikan. Baik, menunggu ya berarti ya. Ya, juga telah. Terima kasih. Jazakumullah Ustaz Yazin yang sudah menyampaikan tausiahnya ya, kajian ilmunya yang sungguh luar biasa, memberikan manfaat bagi kita semua terkait dengan bagaimana menempatkan rasa malu yang semestinya gitu ya. Dalam hal apa saja kita harus berbuat malu ataupun misalkan merasa sikap malu di dalam kesempatan apa saja. Itu saja mungkin alhamdulillah sudah tidak terasa pukul 6:25 sudah melebihi 5 menit. Allah mudah-mudahan kajian ini terus memberikan manfaat bagi kita semua. Tentunya kami haturkan jazakumullah khairan kepada pengurus cabang Arisan Kota Bandung yang sudah memfasilitasi kajian ini. Tentunya kepada Ustaz Yazin yang setia rutin memberikan kajiannya, insya Allah ilmu yang disampaikan bermanfaat. Tentunya dengan kita semua memperhatikan apa yang disampaikan, hal yang baik itu kita lakukan, tentunya itu akan menjadikan amal jariah bagi Al-Ustadz sendiri dan tentunya bagi Ustadz Yazin yang menyampaikan. Amin ya Allah ya amin.
Hubung waktu sudah berakhir, mari kita sama-sama akhiri majlis ini dengan baca istighfar, hamdalah dan majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sekali lagi kami aturkan jazakumullah khairan pada semua partisipan yang sudah bergabung. Insya Allah di pekan depan kita akan lanjutkan kembali, bisa bertemu kembali dalam kajian subuh virtual ini. Sekian, mohon maaf barangkali ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.